Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat, yaitu cerita Sangkuriang. Cerita ini bermula dari seorang dewa dan seorang dewi yang karena kesalahan yang dibuatnya di kayangan, akhirnya harus menjalani hukuman di dunia. Keduanya dihukum untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya di bumi dalam bentuk seekor babi hutan dan seekor anjing. Babi hutan jelmaan dewi itu bernama Wayung Hyang. Sedangkan anjing jelmaan dewa itu bernama Tumang. Wayung Hyang karena dihukum sebagai babi hutan atau celeng, maka ia berusaha melakukan berbagai kebaikan di dalam sebuah hutan. Sementara Tumang, sang anjing jelmaan dewa itu mengabdi sebagai anjing pemburu pada seorang raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Pada suatu hari, Raja Sumbing Perbangkara berburu ke hutan di tepi kerajaan. Di suatu tempat yang dekat dengan tempat tinggal babi hutan Wayung Hyang, Sumbing Perbangkara ingin sekali kencing. Ia kemudian kencing dan tanpa sengaja tertampung dalam sebuah batok kelapa. Selang beberapa saat, babi hutan Wayung Hyang yang sedang kehausan kemudian meminum air kencing Sumbing Perbangkara. Siapa sangka, Wayung Hyang akhirnya hamil. Sumbing Perbangkara yang pada dasarnya memang suka berburu, kembali ke hutan tersebut setelah berbilang bulan. Tepat saat Wayung Hyang melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Sumbing Perbangkara yang berburu kijang mendengar suara tangisan bayi, ditemani anjing pemburunya si Tumang. Ia akhirnya menemukan bayi perempuan yang tak lain adalah anaknya sendiri. Terpikat oleh keelokan paras bayi itu, Sumbing Perbangkara membawanya pulang dan mengangkatnya sebagai anak. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kemudian semakin dewasa dan tumbuh menjadi seorang putri yang berparas elok. Kecantikan tersiar ke segenap penjuru kerajaan hingga didengar raja-raja dan para pangeran. Dayang Sumbi diperebutkan. Perang besar terjadi di mana-mana. Merasa tidak nyaman dengan perang yang terjadi di mana-mana karena merebutkan dirinya, Dayang Sumbi akhirnya meminta kepada ayahnya Raja Sumbing Perbangkara untuk menyendiri dan pergi dari kerajaan. Sumbing Perbangkara akhirnya mengizinkannya dan memberikan Tumang si anjing pemburu untuk menemaninya. Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok di tepi hutan. Dengan kehidupannya yang sederhana, tak seorang pun yang tahu bahwa ia adalah Dayang Sumbi yang diperebutkan banyak raja dan pangeran. Di pondok itu ia mengisi kegiatannya dengan menenun. Suatu hari saat menenun kain, Dayang Sumbi duduk di atas sebuah balai-balai. Karena mengantuk, alat tenunnya yang disebut torak jatuh ke lantai. Dayang Sumbi merasa malas sekali memungut torak itu, sehingga ia bersumpah bahwa ia akan menikahi siapapun yang mengambilkan torak itu untuknya. Tumang, anjing yang ditugaskan menemani Dayang Sumbi, akhirnya mengambil torak yang terjatuh itu dan menyerahkan kepada Dayang Sumbi. Demi memenuhi sumpah yang terlanjur diucapkannya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi dengan Tumang. Raja Sumbing Perbangkara yang mengetahui hal itu akhirnya merasa sangat malu. Putrinya yang sangat cantik menikah dengan seekor anjing dan kini tengah mengandung. Dayang Sumbi akhirnya diasingkan ke hutan bersama-sama dengan Tumang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Tumang adalah jelmaan seorang dewa, kecuali Dayang Sumbi. Setiap malam purnama, Tumang dapat menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan. Dayang Sumbi yang hamil akhirnya melahirkan seorang putra yang tampan. Kulitnya putih dengan rambut lebat, legam seperti arang. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Bayi itu kemudian tumbuh menjadi anak yang tangkas. Sangkuriang telah mulai mahir memanah. Pada suatu hari di mana ibunya untuk berburu, Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Ditemani Tumang, Sangkuriang berburu di hutan. Di suatu tempat, Sangkuriang melihat babi hutan Wayung Hyang melintas. Ia segera membidik panahnya. Akan tetapi Wayung Hyang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sangkuriang memerintahkan anjing pemburunya, si Tumang, untuk mengejar babi hutan itu.
Tumang yang mengetahui jika babi hutan itu bukan sembarang babi hutan, melainkan jelmaan dewi yang bernama Wayung Hyang. Menolak perintah Sang Kuryang, Tumang si anjing jelmaan dewa itu hanya duduk diam memandang Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat marah kepada si Tumang. Ia menakut-nakuti Tumang dengan mengarahkan anak panah pada si Tumang. Tetapi tanpa sengaja, ia melepaskan anak panah itu pada busurnya. Anak panah itu melesat dan menghujam ke tubuh Tumang. Anjing jelmaan dewa itu tewas. Sang Kuryang yang ketakutan bercampur putus asa akhirnya mengambil hati Tumang. Hati itu kemudian dibawanya pulang dan diserahkannya kepada Dayang Sumbing dengan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa hasil buruannya. Dayang Sumbing dengan gembira memasak hati itu. Mereka ia makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Dayang Sumbing teringat akan Tumang. Ia bertanya kepada Sang Kuryang, "Di mana anjing Tumang?" Sang Kuryang yang akhirnya tidak bisa berkelit, jujur mengakui bahwa Tumang telah tewas karena panahnya. Dan hatinya telah diserahkan kepada ibunya untuk dimasak. Dayang Sumbing sangat murka. Sang Kuryang telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Ia kemudian mengambil centong nasi dan memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka sangat parah. Akan tetapi, luka di hati Sang Kuryang lebih parah. Ia akhirnya lari dari pondok mereka. Menyadari bahwa ia telah melukai anaknya sendiri dan membuatnya lari, Dayang Sumbing akhirnya merasa sangat menyesal. Sang Kuryang adalah putranya satu-satunya yang telah menemaninya hidup di hutan bersama Tumang. Demi menenangkan perasaannya, Dayang Sumbing akhirnya bertapa. Dalam pertapaannya, Dayang Sumbing kemudian dikaruniai umur panjang dan awet muda. Seumur hidupnya ia akan tetap menjadi seorang wanita yang cantik dan tak akan pernah terlihat tua. Sementara itu, Sang Kuryang yang lari dengan kepala terluka mengembara kemana-mana. Ia berguru dengan beberapa orang sakti. Ia masuk hutan keluar hutan. Saat Sang Kuryang telah menjadi pemuda sakti dan perkasa, ia mengalahkan semua makhluk-makhluk halus atau guryang yang ditemuinya dalam pengembaraan. Ia menaklukkan mereka dan dengan kesaktiannya menjadi tuan dan guryang-guryang itu. Pada suatu ketika, dalam pengembaraannya, Sang Kuryang akhirnya bertemu dengan Dayang Sumbing. Sang Kuryang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbing. Lalu akhirnya jatuh cinta. Perasaan Sang Kuryang berbalas. Dayang Sumbing juga terpikat oleh ketampanan Sang Kuryang. Akhirnya Sang Kuryang berniat menikahi Dayang Sumbing. Saat Dayang Sumbing menyisir rambut dan merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka yang sangat besar. Setelah mengamati wajah Sang Kuryang, barulah ia sadar bahwa ia akan menikah dengan anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbing tidak menyangka bahwa ia akan menikah dengan anaknya. Dayang Sumbing akhirnya mencoba menjelaskan kenyataan bahwa Sang Kuryang adalah putranya, tetapi Sang Kuryang telah kehilangan akal sehat. Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahi Dayang Sumbing. Akhirnya Dayang Sumbing secara halus menghindari terjadinya perkawinan mereka. Ia meminta Sang Kuryang membuatkan sebuah danau lengkap dengan perahunya dalam semalam. Bagi Dayang Sumbing, ini adalah hal yang mustahil untuk dapat dilakukan oleh Sang Kuryang. Anak kandungnya itu tidak akan sanggup memenuhi persyaratan yang dimintanya. Di luar dugaan Dayang Sumbing, Sang Kuryang menyanggupi permintaannya. Pada malam itu, Sang Kuryang bekerja keras membuat sebuah danau. Bekas pohon tebangannya itu berubah menjadi sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Bukit Tunggul. Sementara daun, ranting, dan bagian kayu lainnya yang tidak terpakai ditumpuknya dan terbentuklah Gunung Burangrang. Ia telah bekerja separuh malam. Selanjutnya setelah perahu selesai dibuat, Sang Kuryang mulai membuat danau. Seperti pengerjaan perahu, mengerahkan makhluk halus guryang untuk membantu. Melihat situasi ini, Dayang Sumbing menjadi ketakutan. Akhirnya ia menebarkan kain-kain hasil tenunannya di arah timur. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar usaha Sang Kuryang digagalkan. Doanya dikabulkan. Kain-kain tenunan Dayang Sumbing bercahaya kemerah-merahan di ufuk timur. Ayam-ayam jantan kemudian berkokok. Kemudian makhluk-makhluk halus guryang yang membantu pekerjaan Sang Kuryang mengira hari akan segera pagi. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi masuk ke dalam tanah. Sang Kuryang tinggal sendirian dengan pekerjaan pembuatan danau yang hampir selesai. Sang Kuryang merasa usahanya telah gagal. Ia menjadi marah sekali. Sumbat yang dibuatnya untuk membendung Sungai Citarum dibuangnya ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang.
Danau Telaga Bandung yang dibuatnya kemudian menyurut. Lalu dengan sekali tendangan keras, perahu buatannya terlempar jauh dan tertelungkup. Dalam sekejap berubah menjadi gunung Takuban Perahu. Sangkuriang mengejar Dayang Sumbi yang melarikan diri. Ketika Dayang Sumbi hampir terkejar oleh Sangkuriang di Gunung Putri, Dayang Sumbi memohon pertolongan Sang Hyang Tunggal. Ia akhirnya menjelma menjadi Sekuntum Bunga Jaksi. Sangkuriang terus mencari Dayang Sumbi hingga sampai ke ujung berung dan tersesat ke alam goib. Itulah cerita rakyat Sangkuriang, di mana legenda ini terus turun-temurun dari zaman ke zaman. Mohon maaf bila ada informasi dan perkataan yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.